Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. 322. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sembah tubuh dan darah dari putra Allah. Alleluia, 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 alleluia. Kita adalah satu, ingin hidup yang baru, satu budi dan hati dalam roh ilahi. Saudara, mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari putra Allah. Alleluia, 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 alleluia. Jika engkau menghitung-hitung kesalahan ya Tuhan, siapakah dapat bertahan? Tetapi engkau suka mengampuni ya Allah Israel. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Selamat malam umat beriman yang ada di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada di dalam gereja ini, umat wilayah rohani, Santo Yosef, petugas-petugas istimewa, dan umat beriman yang ada di rumah masing-masing yang saya kasihi. Sekarang kita merayakan hari Minggu Biasa ke-28, di mana Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi peserta perjamuan Tuhan yang Ia gambarkan dengan pesta nikah. Dan kita adalah orang-orang yang sudah ada dalam list perjamuan yang Tuhan sediakan untuk kita ambil bagian. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang diterima dan mendapat tempat yang istimewa, karena kesediaan kita menjawab undangan itu dengan ketaatan dan kehormatan kepada yang empunya pesta, yakni Allah sendiri. Yang kita simbolisasikan dengan kesediaan kita selalu menyediakan waktu untuk hadir dalam Ekaristi Kudus yang setiap hari Minggu dihidangkan untuk kita. Maka bersyukurlah kita yang memiliki kesadaran dan keinsyafan iman sedemikian. Maka marilah kita semua yang berhimpun di tempat ini dan yang berhimpun di rumah masing-masing bersyukur, berdoa, dan saling mendoakan. Dan supaya kita layak untuk itu, mengawalinya mari kita mengakukan semua salah dosa kita kepada Tuhan yang Maha Rahim. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengundang para pilihan-Mu untuk ikut serta dalam perjamuan yang Kau adakan, namun tidak mendapat tanggapan semestinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan Ekaristi, namun kami pun seringkali kurang memperhatikannya. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah mengundang semua orang untuk ikut serta dalam perjamuan abadi di surga, namun kerap kali kami melalaikan tugas itu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya hanya Engkaulah Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Dalam Ekaristi Kudus ini kita berdoa bersama seluruh umat wilayah rohani Santo Yosef, memohonkan rahmat persekutuan dan kerjasama. Juga bersama keluarga Valens Mamoya Tanot, memohonkan keselamatan jiwa dari Mama Oma Konda Durin Waro yang meninggal 1 tahun yang lalu genap hari ini. Bersama keluarga besar Bapak Manuel Pungus Kaunang, sehubungan dengan hari ulang tahun dari Papa Opa Manuel Pungus pada tanggal 10 Oktober 2020 genap 62 tahun, dan mohon keselamatan jiwa untuk istri Nonce Kaunang dan anak Ratno Pungus. Bersyukur bersama keluarga Imade Budi Kap Wongkar atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-7. Juga memohonkan rahmat dan berkat Tuhan bersama keluarga Arisin Nimturang yang memberikan sumbangan cengki 11 kg. Ya Allah, kami mohon semoga rahmat-Mu senantiasa mendahului dan mengikuti kami, serta membuat kami tidak kenal lelah untuk melakukan yang baik. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan warta kitab suci. Bacaan pertama. Tuhan akan menghidangkan suatu jamuan dan menghapus air mata dari wajah semua orang. Pembacaan dari kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah. Suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan menggoyahkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya. Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Mazmur tangkapan dengan referen puji syukur 841. 841. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu itulah yang menghibur daku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku di sepanjang umur hidupku. Aku akan berdiam di dalam rumah Tuhan sepanjang segala masa. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Bacaan kedua. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan dan aku pun tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, Haleluya 956. Haleluya, 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 semoga Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menerangi mata hati kita, supaya kita memahami pengharapan yang terkandung dalam panggilan kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada para undangan, hidangan sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan nikah ini. Tetapi para undangan itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu. Ia lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan nikah ini. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang mereka jumpai di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak mengenakan pakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Maka raja itu lalu berkata kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikitlah yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umat Allah yang ada di himpunan paroki Santo Antonius Depa Dua Kali, baik yang ada di dalam gereja ini, umat wilayah rohani Santo Yosef, petugas-petugas istimewa, dan umat Allah yang ada
di rumah masing-masing dalam eklesia domestika Anda yang saya kasihi. Hidup membangun diri menjadi orang Katolik yang sejati diumpamakan dengan menanggapi undangan pesta perjamuan nikah yang diadakan oleh Tuhan Yesus, diadakan oleh Allah melalui kehadiran Yesus. Artinya apa? Hidup itu kita nyatakan dengan upaya-upaya membangun diri menjadi manusia Kristiani Katolik yang dewasa, diawali dengan penerimaan sakramen permandian, komuni pertama, lalu penguatan, krisma, dan sakramen yang Anda pilih, atau sakramen perkawinan, atau sakramen yang lainnya. Itu mengakibatkan kita semua menjadi orang-orang istimewa dari Allah yang sudah ada dalam list yang mendapatkan undangan menghadiri perjamuan pesta tersebut. Sehingga kita menjadi orang-orang istimewa yang diharapkan ketika mendapatkan undangan hadir dalam perjamuan itu, mudah-mudahan tidak seperti orang-orang yang mencari-cari alasan untuk menolak, entah karena kesibukan, entah karena pekerjaan, bahkan entah karena pembangunan relasi. Dan mudah-mudahan kita bukan tergolong orang-orang demikian yang mencari banyak alasan untuk menghindari undangan tersebut, tapi menerima dengan rasa syukur dan rasa tanggung jawab, bekerja sama dengan Allah yang sudah dengan murah hati mengundang kita. Kita tidak mencari alasan sehingga kita selalu hadir. Kita tidak menyibukkan diri dengan egoisme pribadi kita. Bahkan yang paling parah, kita tidak menjadi pemberontak, membunuh orang-orang yang meneruskan undangan itu, bahkan memberontak dan menjadi musuh dari Allah yang begitu murah hati. Sebab kalau kita dikategorikan seperti itu, ingat, Tuan Pesta akan mengirim pasukannya menangkap orang-orang tersebut dan membakar kota mereka. Dan inilah simbolisasi api neraka bagi orang-orang yang tidak setia menjalankan hidup sebagai pengikut Yesus yang sejati. Yang kedua, Allah juga mengumpamakan bahwa ketika orang-orang yang sudah ada dalam daftar dan list administratif undangan tersebut tidak mau menanggapi, Tuhan Allah membuka seluas-luasnya kepada semua orang. Dikatakan tadi, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah semua orang yang ada di situ, orang-orang jahat dan orang-orang baik, dan undang masuk ke perjamuan pesta. Artinya akhirnya seluruh kerajaan Allah terbuka bagi siapapun yang punya hati untuk menanggapi undangan tersebut. Dan memang mereka datang. Hanya sayang ketika datang ada seseorang yang tidak memakai pakaian pesta. Artinya apa? Allah yang mengundang adalah Allah yang berkuasa, Allah yang murah hati, Allah yang sungguh-sungguh baik, sehingga balasan kita adalah penghormatan dan pembangunan diri yang layak berhadapan dengan yang empunya pesta tersebut. Yang tidak memakai pakaian pesta berarti menganggap enteng, tidak mau bekerja untuk hal yang indah dan baik, tidak mau bersyukur, maka pahalanya adalah tadi dikatakan, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah ke tempat yang paling gelap. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Maka umatku yang terkasih, beberapa minggu lalu saya berkhotbah di tempat ini. Jangan cuma jadi orang Katolik kali yang biasa-biasa. Apalagi dalam suasana pandemi, kita diharapkan punya energi ekstra untuk mengelola hidup kita menjadi orang Katolik yang boleh bertahan hidup
boleh bekerja sama dalam hidup, dan akhirnya boleh bertumbuh dalam hidup sebagai orang beriman. Kita diharapkan bukan orang yang cuma diam, apalagi diam dalam kondisi egois. Apalagi sudah egois, masih terganggu dengan hidup menjadi pemberontak untuk persekutuan. Itu tidak layak di hadirat Tuhan, karena pahalanya adalah Dia akan mengirim pasukannya dan membakar kota mereka. Dia akan mengikat kaki dan tangan dan membuang ke tempat yang paling gelap. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Artinya apa? Kita diharapkan menjadi orang-orang yang selalu mau membuka hati, membuka pribadi untuk bekerja sama dengan Tuhan yang sudah begitu baik hati kepada kita, agar akhirnya kita boleh di samping sudah didaftar, diterima dalam perjamuan dan mendapatkan kedudukan yang layak dalam perjamuan tersebut. Maka saya katakan tadi, jangan jadi orang Katolik yang biasa-biasa, yang cuma Katolik. Bahasa juga khotbah saya minggu lalu, cuma Katolik KTP, Katolik napas, Natal dan Paskah, Katolik kapal selam, timbul tenggelam. Tetapi Katolik yang harus diaplikasikan dengan karya-karya nyata, karya-karya kebaikan, karya-karya kebenaran, karya-karya keadilan, karya-karya kejujuran yang oleh paroki kita sedang diupayakan, ditumbuh kembangkan lewat kehadiran kita dalam perayaan sakramental Ekaristi. Dan aplikasi kehadiran kita adalah kita suka membangun persekutuan yang bersaudara, berbela rasa dan maju, yang kita nyatakan lewat setiap hari Senin kita hadir di Watu Pinantik untuk mengelola lahan cagar budaya yang mudah-mudahan menjadi cagar kehidupan. Maka saya selalu menghimbau umat di paroki ini, ada sekitar 260-an kepala keluarga. Tapi dalam catatan kami yang paling tinggi hadir baru sekitar 45 orang. Rekeng Jo. 265 kali 3. Ada berapa? Sekitar 900-an orang. Yang datang di sana cuma sekitar paling tinggi 45 orang. Masih banyak orang yang kurang hati dan kurang peduli. Maka saya tetap mengajak, mari datang, sadar, insaf, bekerja sama, karena Anda sudah tercatat indah di mata Allah. Maka aplikasikan kehidupan keseharian kekatolikanmu lewat karya-karya nyata yang benar, yang baik, adil, dan maju. Jangan cuma diam dalam egoisme sempit kehidupanmu, tapi engkau hendaknya memakai ruang-ruang ketersentuhan untuk hal-hal yang lebih besar, lebih luas, dan lebih maju. Bukan untuk dirimu saja mendapat berkat, tapi untuk gereja dan masyarakat yang kita sedang hidupi dan sedang hadapi. Itulah yang hendaknya kita tumbuh kembangkan. Dan mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang memberikan kekuatan kepada jemaat di Filipi. Paulus begitu rendah hati di tengah pergumulan kehidupannya. Dia punya prinsip pelayanan, prinsip karya, prinsip kehidupan sebagai pengikut Yesus yang sejati. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang menguatkan, yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Di tengah berbagai macam suasana yang memprihatinkan saat-saat ini, mari jangan jauh dari Allah. Jangan tinggalkan Allah, apalagi jangan khianati Allah. Aplikasinya apa? Dalam suasana begini, jangan jauh dari wilayah rohani, jangan jauh dari paroki, jangan jauh dari kelompok kategorial. Bersaudaralah dalam persekutuan yang rukun, bekerja sama dan maju.
Jangan cuma terkurung dalam kesempitan cinta dirimu, di rumahmu sendiri, dalam kelompok kerukunanmu, tapi bukalah wawasan kerjasama untuk membangun sebuah persekutuan iman yang makin bercahaya di tengah suasana yang memprihatinkan ini. Dan dia punya sekolah sekarang oleh paroki kita. Sekolahnya sangat nyata, bekerja sama mengelola lahan misi Watu Pinanti. Dan itu kita selalu berekaristi bersama secara rohani, entah faktual dan virtual. Besoknya secara duniawi kita manifestasikan persaudaraan rohani kita secara nyata lewat kerja bersama-sama yang kita yakin akan sungguh-sungguh menjanjikan sebuah cagar kehidupan persekutuan umat yang kita sama-sama bangun dan tumbuh kembangkan. Maka saya ajak selalu bertobat orang-orang yang belum pernah hadir dalam pesta nikah, perjamuan nikah yang menyata secara duniawi lewat pesta karya bakti yang kita selalu hidangkan setiap Senin jam 9 sampai 16.30 di Watu Pinanti. Baik yang ada di tempat ini dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Bertobatlah mereka-mereka yang masih kurang tersentuh, kurang peduli, bahkan tidak mau tahu tentang kondisi persekutuan yang sedang kita sama-sama tumbuh kembangkan. Karena ada janji Allah yang pasti kepada orang-orang yang berkhianat, kepada orang-orang yang tidak mau peduli, yang dalam bahasa tadi tidak memakai pakaian pesta. Pahalanya adalah ikatlah tangan dan kakinya dan campakkanlah ke tempat yang paling gelap. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Dan saya yakin di tempat ini tidak ada orang-orang demikian. Ada orang-orang yang diberkati dan terberkati untuk senantiasa seperti Paulus punya optimisme iman. Bersama Yesus segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Maka kita pun akan mampu berkolaborasi iman untuk mencanangkan keindahan kehidupan bersekutu dalam sebuah tatanan kerjasama yang bersaudara, berbela rasa dan maju. Dan itulah yang membuat paroki kita semakin diberkati dan menjadi berkat bagi siapapun. Dan sambil mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang juga sudah dengan jerih lelah tanpa pamrih sejak tanggal 1 Juni sampai minggu lalu. Tanggal berapa ya? 5 ya? 5 Oktober sudah sering memberikan waktu bekerja sama, dan pintu-pintu perjamuan masih terbuka untuk mereka yang senantiasa masih kurang peduli. Sehingga kalau kita semua sebagai anggota umat di paroki ini punya kepekaan iman sedemikian, yakinlah setan-setan dan kegelapannya, setan-setan dan kekuatan jahatnya dikalahkan oleh kita yang seperti Paulus mengandalkan Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita, kepala perjamuan pesta yang juga sungguh-sungguh mengasihi kita, sehingga kita pasti akan boleh menjadi paroki yang diberkati dan paroki yang menjadi berkat. Tuhan menjaga, memberkati, dan menyayangi kita semua. Amin. Mari kita hening sejenak untuk meresapkan firman dan permenungan yang barusan kita dengarkan tadi.
menanggapi firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dan renungkan, marilah kita bangkit berdiri dan kita menyatakan iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita semua diundang mengikuti perjamuan Tuhan. Sebagai sahabat-sahabatnya, kita diperkenankan mengetuk pintu hatinya dan berdoa kepada Allah Bapa kita. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana membimbing para bapak dan ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa arus oleh nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami mohon rahmat, kasih dan berkat-Mu untuk seluruh umat di himpunan wilayah rohani Santo Yosef, pengurus wilayah rohaninya dan seluruh anggota umatnya. Berkati dan jagalah kehidupan mereka senantiasa, keluarga lepas keluarga, dan juga kebersamaan mereka menata wilayah rohani yang makin maju dalam iman dan tumbuh dan berkembang. Restuilah apapun yang sedang mereka upayakan. Sayangilah kehidupan mereka, jauhkanlah mereka semua dari berbagai macam mara bahaya dan gangguan sakit penyakit. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga-Mu ini, keluarga besar Bapak Duda Manuel Pungus Kaunang, keluarga Imade Budi Kap Wongkar, keluarga Valens Mamuaya Tanon, yang bersyukur atas rahmat-Mu untuk menjaga kehidupan keluarga mereka, baik atas hari ulang tahun yang mereka, hari ulang tahun Bapak Manuel Pungus, hari ulang tahun perkawinan dari keluarga Imade Budi Kap Wongkar, sambil mereka juga mendoakan kaum keluarga mereka yang sudah meninggal dunia. Ibu Oma, Mama Oma Konda Durin Waro yang meninggal 1 tahun yang lalu, dan untuk istri Nonce Kaunang dan anak Ratno Pungus. Semoga Engkau membahagiakan mereka dalam kebahagiaan surgawi para kudus-Mu untuk menjadi pendoa bagi kaum keluarga yang sedang bersiara di muka bumi ini.
Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga mohon rahmat dan berkat untuk paroki kami yang sedang berupaya bekerja sama membangun lahan misi Watu Pinantik yang setiap Senin kami coba tumbuh kembangkan lewat kerja sama dalam karya bakti. Kami mohon rahmat dan berkat untuk kami semua. Berikanlah kami cuaca yang baik untuk pekerjaan besok hari, dan balaslah semua umat-Mu yang sudah bekerja keras, bekerja sama, bekerja bakti sejak tanggal 1 Juni sampai besok hari, dan berikanlah juga mereka pintu-pintu rezeki yang senantiasa cukup menurut ukuran kasih-Mu. Dan kami juga bersyukur bersama keluarga Aris Sindim Turang yang sudah menyumbang 11 kg cengki pada hari ini. Balaslah kebaikan kasih mereka dengan rahmat-Mu yang berlimpah, serta umat-umat lainnya yang sudah menyatakan kasih setianya untuk perkembangan paroki kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, dengarkanlah doa-doa kami yang berkumpul di sekitar altar ini untuk mendengarkan sabda dan menerima rezeki daripada-Mu. Kabulkanlah doa-doa kami dan jadikanlah kami tanda cinta kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjut dengan liturgi Ekaristi bagian persiapan persembahan. Puji syukur 382. 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku dan kehendak serta pikiranku. Terimalah Tuhan yang ada padaku, gunakanlah menurut hasrat-Mu. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu yang ku mohon menjadi hartaku. Hanya rahmat dan kasih dari-Mu ku mohon menjadi hartaku. Berdoalah saudara-saudara agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang Ya Allah, terimalah doa dan persembahan kami umat-Mu. Semoga kurban kudus ini tanda kasih dan bakti kami mengantar kami kepada kemuliaan surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau maha baik terhadap kami. Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari. Bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga.
Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenal, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu, khususnya seluruh umatmu yang ada di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Kami mohon jagailah dan berkatilah segala tugas pekerjaan dan usaha-usaha kami. Bukalah pintu-pintu rezeki bagi kami semua, dan kami mohon pengamananmu agar kami selalu sehat dan kuat dan mengalami damai serta sejahtera yang berlimpah. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelai yang saleh, para rasul, dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini,
dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang masalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. (426) Puji syukur. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku. Hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang, ya Yesusku. Hatiku riang bila
Kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia percaya aku padamu, hanya di Kau Yesus sahabatku. Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila Kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila Kau datang ya Yesusku. Doa komuni kerinduan. Ya Yesusku, aku percaya Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku sungguh mengasihi-Mu lebih dari segala sesuatu. Aku sungguh merindukan-Mu dan ingin memeluk-Mu, memiliki-Mu dalam batinku. Tetapi karena aku tidak dapat menerima Engkau dalam rupa sakramen Maha Kudus, maka datanglah sekurang-kurangnya secara rohani. Sekarang aku mendekap-Mu dan dapat merasakan kehadiran-Mu yang merasuki seluruh diriku. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Amin. Puji syukur 428. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Pesta Kau selenggarakan, Kau sebarkan undangan yang serta dalam perjamuan akan hidup kekal. Bagai yang Engkau janjikan pada para rasul-Mu, dan kami percaya tulus hati di Kau tak ingkar janji. Tuhan, Kau satukan kami dalam perjamuan-Mu, dengan makan roti ini kami pun bersaudara. Orang-orang kaya akan kekurangan dan kelaparan, tetapi mereka yang mencari Tuhan takkan kekurangan sesuatu pun. Marilah berdoa. Allah yang Maha Agung, dengan rendah hati kami mohon agar sebagaimana Engkau menyegarkan kami dengan santapan kudus ini, demikian pula semoga kami diperkenankan mengambil bagian dalam kodrat ilahi Kristus yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Silakan duduk. Beberapa informasi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada kita semua yang sudah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus hari Minggu Biasa ke-28 umat wilayah rohani Santo Yosef yang ada di gereja ini.
petugas-petugas istimewa, tim Komsos, tim gugus tugas, dan tim liturgi yang sudah ambil bagian dan melaksanakan tugasnya. Yang kedua, besok kita akan kerja bakti lagi mulai jam 9 sampai 16.30. Ada 5 poin kegiatan yang kita akan buat. Pertama, pembuatan bak kecil di sumber mata air Kebun Laikit. Saya harus menunjuk orang supaya pasti orang yang bekerja di sana. Saya mohon izin sampaikan nama-nama tersebut. Bapak Emes kalau sudah sehat, Valens, Yani, Billy, Marcel, Niko, Fani, dan Son. Bersama 3 orang OMK untuk bantu angkat bahan dari rumah di atas ke bawah. Karena hari Kamis kami sudah survei, harus kita buat cepat supaya air semakin deras ke Pinantik. Kedua, pemasangan kabel listrik di tiang-tiang yang sudah dicor. Penanggung jawab Glenn, dibantu Nori, Will, dan Yos. Jadi ada 4 orang. Ketiga, memasang pipa hitam dari sumber mata air. Jadi nanti pipa hitam di depan Arca Bunda Maria di depan gereja kita akan diangkat ke sumber mata air Kebun Laikit. Yang bertanggung jawab Robi, Doni, Alphonse, dan 6 bapak dari wilayah rohani Santo Yosef. Jadi harap pas Anda hadir, harap ini didengarkan. Karena air itu ada di wilayah Anda dan akan ditarik ke Watu Pinantik. Kurang lebih ada 30 meter pipa hitam itu memang cukup berat, maka harus ada banyak orang untuk bisa memasang dari pipa dari bak kecil untuk dialirkan ke Watu Pinantik. Kemudian bapak-bapak yang lain meratakan tanah dan letakkan di tubir menuju WC. Kalau Anda pernah ke Pinantik, bahagian dekat salib itu akan diratakan dan dibawa ke jalan menuju WC bahagian itu. Itu sedang diratakan dan dirapikan. Bapak-bapak yang lain, karena saya tidak tahu nama-nama, maka bapak-bapak yang merasa bapak harap ambil bagian. Kemudian ibu-ibu cabut rumput di sekitaran area vanili, diawasi oleh Bapak Lori dan Bapak Tony supaya vanili tetap aman. Maka ibu-ibu akan mencabut rerumputan yang sudah sangat tinggi di daerah situ, bahkan sampai ke bawah, ke daerah sampai ke batu bertulis tersebut. Dan ibu-ibu siap konsumsi makan dan minum. Karena kita bertugas, maka harap bawa peralatan masing-masing. Yang bas bawa stropol, skop, gergaji, atau kita pinjam tempat di Bapak Bohang untuk pembuatan ikatan-ikatan coran. Harap bawa semua alat supaya kita punya pekerjaan hari itu boleh selesai. Dan yang lain-lain, kalau pembongkaran ada skop, ada tanjak, dan ibu-ibu bawa kurang lebih alat-alat yang memperindah kita cabut rumput. Biarpun ada sedikit rumput yang tajam, maka perlu ada kekuatan fisik untuk itu. Terima kasih kepada keluarga yang sudah mengganti kerja bakti dengan dana. Pertama, keluarga Kosma Wongkar Singkara, Rp500.000. Kedua, keluarga Cornelius Tangkere Luntungan, Rp500.000. Juga terima kasih kepada keluarga Supit Undap Kumambong yang sudah menyumbang sekitar seratusan buah hollow brick yang sudah dipakai membangun tangga menuju WC bahagian dekat dengan kebunnya Bapak Nue. Itu sudah ada tangga yang indah untuk ke WC sehingga aman ke WC dan kamar mandi. Demikian, semoga itu menjadi perhatian dari umatku yang ada di Paroki Kali untuk upaya kita membangun dan mengelola lahan misi yang semakin ada perkembangan ketika kita berkorban bekerja sama untuk hal-hal yang bukan hanya berguna bagi kita, tapi yakin berguna bagi anak cucu yang ada di ke depan persekutuan gereja kita.
Itu yang kedua. Yang ketiga, kepada tim khusus pengelolaan Watu Pinantik yang saya beri nama Kelompok Tani Pinantik Permai, hari Selasa tanggal 13 jam 7 malam ada rapat dan sosialisasi bersama Ketua PSE dan Ketua Karitas Indonesia Keuskupan Manado Pastor Joy Dery di Aula Santo Antonius Kali pada jam 7.00 tepat. Harap kepada kelompok pengelola Watu Pinantik yang saya beri nama Kelompok Tani Pinantik Permai menyeriusi undangan ini, yang undangan tertulisnya sudah ada pada ketua kelompok, tembusannya sudah ada pada saya. Kita berkoordinasi untuk bersama-sama dengan tim Karitas berupaya menghimpun diri untuk pemberdayaan kelompok kita agar boleh menjadi berkat bagi paroki dan masyarakat di mana kita berada. Demikian beberapa informasi. Terima kasih atas perhatian. Mari kita mengakhiri perjumpaan ekaristis kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga Anda masing-masing, baik yang ada di dalam gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing, serta segala usaha rencana Anda senantiasa dibimbing, dilindungi, dikuatkan, dan direstui oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Kristus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, mari pergi kita semua diutus. Amin. Puji syukur 564. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu. Banyaklah domba yang sesat dan lari, kami pun ingin beserta mencari dan menyatukan dalam kawanan, dalam Engkau Gembala dan Tuhan, dan menyatukan dalam kawanan, dalam Engkau Gembala dan Tuhan.